Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Kali ini kita akan mengulas tema tentang evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Jadi terkait dengan kegiatan evaluasi, baik evaluasi secara umum atau secara khusus yang kita bahas kali ini, yakni evaluasi pendidikan, ini ternyata sudah ada konsep-konsepnya yang termaktub di dalam Al-Quran. Langsung saja kita awali dari definisi evaluasi pendidikan. Evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti pengukuran atau penaksiran. Evaluasi itu merupakan gabungan dari dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pengukuran dan yang kedua adalah kegiatan penilaian. Pengukuran sendiri bersifat kuantitatif, sementara untuk penilaian bersifat kualitatif. Jadi dua hal ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan evaluasi. Dan yang ketiga, evaluasi pendidikan itu berarti dinyatakan sebagai aktivitas atau proses menentukan nilai berkaitan dengan segala hal dalam lingkup pendidikan, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi tidak harus yang berada dalam lingkup pendidikan, namun jika berkaitan dengan pendidikan dan diadakan sebuah kegiatan untuk penilaian, penaksiran, maka itu bisa juga disebut sebagai evaluasi. Lalu, ada fungsi dan urgensi dari evaluasi pendidikan. Di antaranya adalah mengetahui level kesiapan siswa. Jadi kesiapan siswa dalam menerima pelajaran itu bisa diadakan evaluasi pendahuluan. Kemudian mengetahui tingkat capaian dalam pendidikan, serta diantaranya adalah untuk pertimbangan penggunaan bahan ajar, baik berkaitan dengan metode, ya, metode pengajarannya ini apakah perlu dikoreksi, perlu dibenahi, atau justru perlu diganti. Nah, ini bisa dilaksanakan oleh guru, ya, berkaitan dengan evaluasi pendidikan. Dan ada juga evaluasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan siswa, apakah dia layak untuk naik kelas atau tidak. Dan juga ada juga evaluasi yang berfungsi untuk memproyeksikan apakah siswa ketika dia dilepas atau dia sudah lulus dari sebuah lembaga pendidikan, apakah dia siap untuk berbaur dengan masyarakat, diterima oleh masyarakat. Nah, ini juga bisa diadakan kegiatan evaluasi. Berikutnya, ada jenis-jenis evaluasi, antara lain didasarkan dari teknik pelaksanaan. Ada tes diagnostik yang berfungsi untuk mendiagnosis kelemahan-kelemahan yang dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Berikutnya ada tes formatif dan sumatif. Ada juga yang berbentuk non-tes, yang berupa observasi, wawancara, kemudian ada rating scale, kuesioner, yang hal tersebut bisa dilakukan oleh subjek pendidikan terhadap objek pendidikan jika kita mengacu pada kegiatan pembelajaran. Jika evaluasi pendidikan secara umum dalam lingkup sekolah, maka evaluasi pendidikan dapat dilakukan oleh seorang kepala sekolah maupun divisi-divisi atau bagian-bagian yang ada di dalam sekolah. Nah, berdasarkan pendekatannya, ada pendekatan yang bersifat langsung dan juga ada pendekatan yang bersifat tidak langsung. Untuk pendekatan langsung misalnya dengan teknik wawancara, ini kan bersifat langsung, atau bisa juga dengan cara memanggil siswa atau guru terkait, ya, kalau konteksnya adalah seorang kepala sekolah, dan kemudian diberikan arahan atau bimbingan berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran atau pelaksanaan belajar kalau siswa, ya, di dalam kelas. Dan ada juga yang bersifat tidak langsung. Selanjutnya ada berdasarkan waktu pelaksanaan. Ini ada yang di tengah-tengah kegiatan pembelajaran dan ada juga yang di akhir pembelajaran. Kalau yang di tengah ini nanti menggunakan teknik
tes formatif, sementara untuk yang di akhir menggunakan teknik tes sumatif. Yang fungsinya adalah jika formatif untuk melakukan perbaikan dan feedback, ya, karena di tengah-tengah, sementara untuk akhir ini untuk mengetahui tingkat pencapaian dan juga penentukan kelayakan siswa. Lalu kita akan mengulas secara khusus tentang term evaluasi pendidikan dalam Al-Quran. Nah, evaluasi dalam Al-Quran itu sendiri direpresentasikan dengan 3 kata, antara lain bala, kemudian fatana, dan hasiba. Bala sendiri artinya menguji, mencoba. Fatana, ujian, musibah, cobaan, ya, sebagai bagian dari evaluasi, serta hasiba yang berarti mengira atau menghitung. Nah, ketiga kata tersebut ini memiliki tujuan untuk apa? Yakni untuk mengetahui karakteristik dan level keimanan serta ketaatan manusia. Maka hal ini berlaku pula dalam dunia pendidikan. Jadi tujuan dari adanya evaluasi, ya, yakni untuk mengetahui penguasaan materi, pemahaman, ya, dan juga untuk mengetahui apakah suatu metode itu efektif atau tidak dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Dan nantinya tujuan evaluasi sendiri antara lain untuk mengetahui juga apakah kegiatan pendidikan yang dilakukan ini sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu urgensi evaluasi pendidikan ini dalam Al-Quran disebutkan yang pertama adalah mengukur dan menguji level pemahaman dan kemampuan siswa, baik secara kognitif, psikomotorik maupun afektif. Ini termaktub dalam Al-Ankabut ayat 2-3 dan juga Al-Ankabut ayat 29. Sementara urgensi yang kedua adalah mengetahui seberapa besar effort atau usaha yang dilakukan. Nah, ini termaktub dalam surah Muhammad ayat 47 dan Ali Imran ayat 142. Yang ketiga, urgensinya adalah memperkokoh klaim penguasaan siswa atas suatu materi. Jadi ketika siswa ini mengklaim bahwa dirinya itu paham, maka perlu dilakukan evaluasi. Nah, disinilah urgensi evaluasi pendidikan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah jenis evaluasi pendidikan di dalam Al-Quran. Jenis evaluasi pendidikan dalam Al-Quran bisa dilihat dari segi sifat. Yang pertama, sifatnya bisa menyenangkan atau mudah, dan yang kedua adalah tidak menyenangkan atau sulit. Maka di sini bisa dilihat bahwasanya ada juga berdasarkan durasi waktu. Ada yang bersifat insidental, ya, atau pada waktu-waktu tertentu, atau ada juga yang bersifat kontinu. Ini termaktub dalam Al-A'raf dan juga Al-Mulk. Selanjutnya ada yang berdasarkan waktu pelaksanaan, yakni ada yang bersifat formatif dan ada yang bersifat sumatif. Jadi untuk yang bersifat sumatif berarti dilaksanakan pada akhir, ya. Pada akhir kegiatan. Ini termaktub dalam Al-Qari'ah ayat 6-9 yang berbunyi fa'amma ma thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Jadi ada kegiatan evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh Allah tentang amal perbuatan manusia, dan juga ada reward atas kelakuan atau perbuatan manusia tersebut. Yang berikutnya bisa disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur, menilai segala aktivitas dalam pendidikan yang fungsinya untuk melakukan perbaikan, memberikan feedback, dan juga menentukan kelayakan kualitas. Dalam Al-Quran sendiri, evaluasi diidentikan atau direpresentasikan dengan kata bala, fatana, maupun hisab, yang semuanya mengindikasikan tentang jenis evaluasi dan jihad dari segi baik ditinjau dari segi sifat, durasi waktu, maupun waktu pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan. Baik, saya kira itu mengenai evaluasi pendidikan. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dan didiskusikan.
Dari saya cukup. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.